Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ruangan 2 kelas 12 MIPA 1 akan melakukan praktikum sederhana untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkaratan pada besi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 6 buah paku, 6 gelas plastik, air biasa, larutan asam cuka atau CH3 COOH terbuat dari 2 sendok makan cuka makan ditambah air sampai gelas agak penuh. Selanjutnya larutan garam atau NaCl terbuat dari 1 sendok makan garam dapur ditambah air sampai gelas agak penuh. Plastik dan karet gelang air panas. Adapun cara kerjanya yaitu beri tanda berbeda A, B, C, D, dan E pada masing-masing gelas plastik. Selanjutnya, masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, larutan asam cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, dan biarkan gelas E dan gelas F kosong. Masukkan paku pada masing-masing gelas dengan setiap gelas berisi 1 paku. Kemudian tutup gelas F dengan plastik dan ikat dengan karet agar rapat. Langkah selanjutnya yaitu pengamatan yang dilakukan selama 7 hari untuk mengetahui apakah telah terjadi proses korosi pada paku dalam larutan. Setelah dikeluarkan dari masing-masing gelas plastik, beginilah tampak dari paku-paku tersebut. Adapun tabel dari proses pengamatan selama 7 hari yaitu sebagai berikut. Hasil pengamatan selama 7 hari didapatkan pada medium gelas plastik yang diberi air biasa. Pada hari pertama tidak terjadi korosi. Namun pada hari kedua dan ketiga mulai terlihat sedikit korosi pada paku. Dan korosi bertambah banyak dimulai pada hari ke-6. Pada gelas plastik kedua diberi air panas. Tidak terjadi korosi pada hari pertama. Namun pada hari kedua mulai terbentuk korosi dan hari ketiga korosi bertambah banyak hingga hari ke-7. Pada gelas plastik ketiga dimasukkan larutan asam cuka. Tidak terjadi korosi pada hari pertama hingga hari ketiga. Lalu setelah hari ke-4 mulai terjadi korosi. Namun korosi yang ditimbulkan tidak banyak hingga hari ke-6. Dan pada hari ke-7 korosi bertambah banyak melingkupi hampir semua sisi paku. Pada gelas plastik ke-4 dimasukkan larutan garam. Sama seperti gelas sebelumnya, pada hari pertama tidak terjadi perubahan. Pada hari kedua mulai terjadi korosi dan korosi tidak terlalu bertambah hingga hari ke-7. Pada gelas plastik ke-5, gelas dibiarkan kosong terbuka, tidak terjadi korosi pada paku dari hari pertama hingga hari ke-7. Dan pada gelas plastik terakhir diberikan perlakuan yang sama pada gelas ke-5, namun yang membedakannya adalah gelas plastik ini ditutup dengan menggunakan plastik.
Pada medium ini tidak terjadi korosi pada paku hingga hari ke-7. Dari perlakuan berbeda yang diberikan pada paku dapat dibandingkan pada gelas plastik ke-5 dan ke-6 yang dibiarkan kosong, namun yang membedakan adalah gelas ke-6 diberi tutup. Pada kedua perlakuan ini tidak terjadi korosi. Pada paku yang terkena air diberi perbedaan air biasa dan air panas. Paku yang diberi medium air panas lebih mudah mengalami korosi. Hal ini sesuai dengan teori. Kemudian, paku yang diberi larutan cuka dan larutan garam sama-sama terjadi korosi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Korosi adalah proses rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Logam seperti besi dapat mengalami korosi apabila bersentuhan dengan air, asam, cuka, dan mengalami perubahan suhu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Proses korosi membentuk oksida besi, yaitu Fe2O3 kali H2O, yang disebut juga zat karat. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah proses teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Sebagai kesimpulan, berdasarkan praktikum korosi yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, yaitu faktor air dan kelembapan udara dan faktor elektrolit. Air merupakan salah satu faktor penting untuk keberlangsungan proses korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat proses korosi terjadi. Yang kedua yaitu faktor elektrolit. Elektrolit seperti asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan elektron. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Itulah tadi video praktikum dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.